Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Chen to Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin ke volume 2 yang dimana kita udah selesaiin volume 1. Nah, buat kalian yang belum lihat videonya dari awal atau mau lihat dari part sebelumnya bisa cek aja di playlist ya. Dan tapi sebelum kita ke light novel, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Untuk chapter 47 judulnya adalah Red, Lead dan Masakan Semur. Padang rumput membentang luas mengitari Sultan. Benteng setinggi 2 meter melindungi Sultan. Sebelum musim dingin, para petani wilayah utara pergi keluar benteng guna mencari rumput untuk ternaknya. Petualang dengan penghasilan pas-pasan juga ikut andil sebagai pekerjaan sampingan. Meski hasilnya sedikit daripada mengalahkan monster, biarpun sedikit, mereka akan dibayar dengan bahan makanan seperti sayuran dan tepung gandum dari petani. Petualang mempunyai alasan melakukan hal itu, yaitu mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa. Rumputnya terkumpul akan dikumpulkan di gudang lalu dijadikan jerami dan dijual begitu musim dingin tiba. Red memasukkan tangan kiri ke dalam saku, berjalan pulang sambil menenteng tas yang berisi kentang, keju, dan kaste. Keranjang yang Red terima dari petani merupakan pengganti pembayaran penjualan obat. Hawanya masih terasa hangat ketimbang di Logavia, kata Red sambil memasukkan tangan kanan ke saku jaket Red. Dia menggenggam erat tangan kiri Red untuk menghangatkan tangannya yang agak dingin. Saat Red menggenggam tangannya dengan erat, Red bisa melihat senyumannya melalui celah bandana. Dia begitu imut, Red jadi meringis sendiri melihatnya. Red ingin menjalani kehidupan yang menyenangkan. Red mengambil tas dan beberapa koin tembaga dan berangkat ke pasar bersama Lid. Berbagai kota di benua Avalon membeli dengan koin sudah umum, tapi masih banyak yang menggunakan sistem barter. Koin tembaga yang setara 0,01 peril pada umumnya hanya digunakan sebagai pelengkap saat ingin melakukan barter. Di Sultan, harga susu lumayan mahal, mungkin 20% lebih mahal ketimbang di daerah lain. Harganya sekitar 5 peril untuk 10 liter susu. Waduh, lumayan lah ya. Tapi di kota Sultan harganya 6 peril. 6 peril sama dengan biaya hidup selama 6 hari. Bukannya menjualnya di toko, kami malah akan menukarnya dengan bahan makanan. Beberapa bahan makanan harganya mahal. Daging sapi memiliki harga lebih murah dibanding susu. Para petani setuju kalau Sultan memiliki lingkungan yang cocok untuk peternakan sapi. Bukankah musim dingin cocok untuk memasak masakan yang hangat-hangat? Ujar Red. Hangat-hangatkah? Kalau gitu kita harus membeli beberapa sosis dan pot dong. Pot itu maksudnya alat memasak ya guys. Dan kita juga membeli daging sapi. Gimana? Aku suka masakan semur daging. Itu tampaknya bagus. Semur daging sapi dengan sayuran, bawang kol, lobak, dan daun bawang. Makanan pembuka berupa ikan asin, tambahan ayam goreng ke dalam masakan semurnya. Setelah selesai, kita dapat menambah pasta dan biarkan hingga mendidih, dan makanan penutupnya adalah yogurt buah. Terima kasih untuk makanannya. Nah, setelah mereka belanja dan selesai makan, kita bakal memasuki chapter 48. Jadi chapter 47 cuma hidup santai ya, slow life aja guys. Nah, oke, ini mulai agak panas. Chapter 48 judulnya adalah Si Pembunuh Mendapat Pekerjaan Baru. Kami berada di toko hingga sore hari. Lid bagian menjaga meja kasir, sementara Red meracik obat. Hari ini Red sedang membuat penawar racun. Pembuatan Vega Drug telah berhenti, tapi Red masih ragu apakah pihak berwenang telah menyita semuanya. Semenjak insiden itu, kami harus mengatasi efek yang diakibatkan obat tersebut. Red pikir untuk membuat obat yang bisa mengurangi efek tersebut, ia juga akan membuat Pure Poison Potion yang banyak, atau obat penyembuh racun ya. Menggunakan Pure Poison Potion tidak hanya menyembuhkan keracunan tapi juga menyembuhkan gangguan mental. Akan tetapi Pure Poison
potion harganya sangat mahal, sekitar 300 peril per botolnya. Waduh, mahal amat tuh obat itu ya. Jadi hanya para petualang, pedagang atau bangsawan yang sanggup membelinya. Walaupun tidak mengkonsumsi cure potion, mereka tak akan langsung mati. Tapi masalahnya adalah gereja suci tidak ikut andil mengurusi hal tersebut. Hanya klinik yang secara aktif menyembuhkan orang keracunan, tapi klinik di Sultan mempunyai daya tampung yang sedikit, sehingga masih banyak orang yang membutuhkan perawatan. Red memikirkan banyak hal, tapi ia masih belum mendapatkan kesimpulan apapun. Seusai meracik obat, Red pergi ke toko. Terlihat Red sedang menyapa pelanggan sambil tersenyum. Kelihatannya toko lumayan ramai. Akibat kerusuhan di South Mars atau Rawa Selatan, banyak yang membutuhkan obat-obatan. Obat hemostatik bahkan laris terjual. Para penjaga juga membeli cukup banyak obat sakit kepala dan juga membeli beberapa cure potion. Cure potion yang dijual di toko merupakan hasil permintaan yang Red ajukan kepada petualang di pusat kota untuk memberikan sihir ke dalam obat yang aku buat. Upah yang aku berikan pada mereka sebanyak 13 peril. Oh, hebat. Ini merupakan rekor penjualan tertinggi kan, ujar Red. Red menyerahkan catatan penjualan hari ini. Kemudian Red mengeceknya dan ada banyak sekali yang terjual. Nah, setelah mengetahui ini, Red harus meracik lebih banyak obat dan mengumpulkan bahan-bahannya di pegunungan. Dan kita di sini pindah scan ke Ruti dan Tise ya, yang di part sebelumnya sedang naik kapal terbang menuju ke Sultan. Namaku Tise. Sekarang aku adalah pembunuh. Tapi sekarang aku menjadi nahkoda kapal terbang. Dengan kecepatan seperti ini, kita pasti akan sampai esok hari, ucap Tise. Malam hari, mereka mendarat di hutan untuk beristirahat. Kemudian, Tise menjelaskan rute perjalanan ke Pahlawan Sama sambil membuka peta. Aku mengerti, balas Ruti. Besok mendaratlah di sini, ucap Pahlawan Sama sambil menunjuk ke peta. Itu di dekat gunung, sekitar 1 hari berjalan ke Sultan ya. Itu jarak yang lumayan jauh dari Sultan. Kapal terbang ini pasti akan menarik banyak perhatian. Untuk pergi ke Sultan, Ruti ingin menyembunyikan identitas kalau ia ini bukan seorang pahlawan. Jadi, ia harus memperlakukan Ruti layaknya seorang penggembara. Begitukah? Maaf kalau kasar, tapi Pahlawan Sama bukannya belum pernah menjadi penggembara, ucap Tise. Kau benar. Selama ini aku hidup sebagai pahlawan, oleh karena itulah kalau aku tidak bisa menyamar menjadi penggembara dengan baik, aku harap kau bisa menjagaku, ucap Ruti. Serius? Tise, aku tidak yakin apakah Tise bisa menjadi penjaga Pahlawan Sama, karena Tise tidak lebih adalah seorang pembunuh yang kejam. Ia tidak punya pilihan selain menurutinya. Sudah menjadi kewajiban seorang pembunuh untuk menuruti perintah tuannya. Tise sudah terbiasa menyamar, tapi bagi pahlawan mungkin itu mustahil. Kemudian di sini kita masuk ke chapter 49. Judulnya adalah Kurang Sedikit Lagi. Di pagi hari, Red bersiap untuk pergi ke pegunungan. Nah, jadi ini scan-nya udah pindah lagi ya ke Red yang bakal mencari bahan-bahan obat di pegunungan. Wah, kayaknya bakal ketemu nih di perjalanan. Kita lihat. Saat Red hendak ke pegunungan, masih tetap ada seorang kesatria berdiri di tengah jembatan seperti waktu dulu. Kesatria itu sepertinya menghalangi orang yang ingin menyeberangi jembatan. Mau tak mau, Red harus mengambil jalan memutar seperti yang dilakukan sebelumnya. Pahlawan Ruti dan Tise tengah berjalan menuju Sultan. Ruti tidak menekan armornya dan tidak membawa pedang suci pembasmi iblis, karena tentu itu bakal menarik perhatian, dan perlengkapannya ia masukkan ke dalam item box. Tise menunggu sambil memikirkan kemana dia pergi. Ruti pun pergi sambil menggenggam pedang. Ia merasakan kehadiran goblin di sekitar sini. Jadi Tise pergi untuk menghabisi mereka. Apa itu pedang goblin? Pedang goblin terdapat 3 lubang di sana. Itu terlihat rapuh dan bisa hancur kapan saja hanya sekali ayun. Ayo kita pergi. Karena sarung dan ganggang pedang itu kotor, itu tampak cocok bagi seorang pengembara. Jadi Tise memberikan izin padanya. Baiklah.
Nah, jadi pakai pedang goblin buat nyamar ya, jadi pengembara. Sang pahlawan tersenyum bahagia saat keinginannya diterima oleh Tise, tapi senyum itu samar sehingga Tise tidak bisa melihatnya dengan jelas. Padang rumput di Sultan bergelombang saat diterpa angin. Hutan tempat Ruti dan Tise sebelumnya telah bersiap berganti suasana ke musim dingin. Perubahan dan hijau menjadi kecoklatan itu adalah fenomena yang unik. Dengan skill tahan lingkungan apapun, hawa dingin tak bisa dirasakan oleh Ruti. Nah, karena ini si Ruti punya banyak skill kekebalan ya. Setelah berjalan sebentar, terdapat kerumunan. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Aku akan pergi mengeceknya. Tise dengan lincah melewati kerumunan dan kembali dengan cepat. Ada seorang ksatria menghalangi jalur jembatan. Tampaknya para petualang yang percaya diri dengan kekuatannya pergi menantangnya, tapi banyak yang kalah. Ada sebuah jalan alternatif, tapi membutuhkan waktu lama. Apakah kita menggunakan jalur alternatif saja? Tanya Tise. Tidak perlu, kita akan lewat sini, balas Ruti. Ruti lantas menuju kerumunan. Permisi. Hei Nona, itu berbahaya. Ada seorang ksatria aneh. Pria yang belum sampai menyelesaikan perkataannya, ia menyadari kakinya sendiri gemetaran. Oh, dengan refleks pria itu lantas menepi. Yang lain juga mengikutinya. Setelah Ruti lewat, mereka semua sadar kalau mereka semua sedang merasa ketakutan. Wah, ya jelas ya, karena aura pahlawan itu sangat kuat. Walaupun nyamar jadi pengembara, pasti orang biasa tahu lah ya. Terlihat seorang ksatria mengenakan armor sedang berdiri di jembatan sambil menggenggam tombak yang ujungnya terlilit kain seolah ia takkan membunuh lawannya. Ia memiliki tinggi hampir 2 meter. Kemudian dia bilang, bayar biaya lewat 100 peril kalau ingin lewat sini. Ruti memiringkan kepalanya. Kenapa? Kenapa? Ya karena aku ingin, balas orang tersebut. Oh begitu, jadi tak perlu membayar, balas Ruti. Saat melihat reaksi ksatria itu, Tise memprediksi kalau ksatria itu pasti akan melemparkan senjatanya dan menyerah. Akan tetapi, si ksatria berteriak penuh semangat, melangkah maju dan melesatkan tusukan tajam. Tise kaget melihat tindakan bodoh dari ksatria itu. Ruti dengan mudah meraih tombak itu yang ditusukkan badannya dengan kecepatan tinggi. Memegangnya hanya menggunakan tangan kanan. Meski dia hanya memegangnya dengan satu tangan, si ksatria tampak kesulitan mengerahkan tombaknya. Dasar pengganggu, ucap Ruti. Kemudian si Ruti mengangkat tombak serta si ksatria ke udara. Ruti menyeberangkan ksatria hingga melewati dinding, jembatan dan jatuh ke sungai. Tise, ayo pergi ya. Nah, jadi orang tersebut dilempar ke sungai. Meskipun mereka ingin menyamar sebagai pengembara biasa, apa yang bisa mereka lakukan setelah mengalahkan orang tadi dengan mudah? Tise memegangi kembali sambil berjalan di belakang pahlawan. Iya, karena mau nyamar malah justru kelihatan mencolok ya anjir. Oke, next kita ke chapter 50. Ksatria bandit yang hanyut terbawa arus. Nah, ini ksatria yang tadi nih pasti. Oke, ini chapter 50. Di tengah perjalanan, Red mendengar suara seseorang. Karena penasaran, Red pergi ke sumber suara. Red melihat seorang pria berbadan besar menggigil kedinginan sedang duduk di dekat api unggun. Pria itu hanya mengenakan pakaian dalamnya saja, sedangkan bagian luarnya dikeringkan di batang pohon. Aku hampir saja tenggelam. Untungnya aku cepat-cepat melepaskan armor dan itu harganya mahal. Lagi apes, ucap pria ksatria itu ya. Baiklah, Red anggap tidak melihat apa-apa. Tepat saat Red hendak meninggalkan tempat itu, tunggu, orang yang di sana tunggu. Nah, disuruh berhenti sama ksatria tersebut. Sepertinya Red akan kena masalah. Aku ingin sekali melarikan diri, tapi apa daya. Aku kira itu tidak baik kalau melarikan tanpa berkata-kata. Apa ada sesuatu? Tanya Red. Red diam-diam mengeluarkan aura merasa terganggu saat menjawabnya dengan senyuman ramah. Aku adalah penunggang Drake, Otto, pemimpin tim penyerang ksatria Fafnir yang paling berhati. Penunggang Drake? Tanya Red. Penunggang Drake adalah pelindungan ilahi yang paling hebat dalam sistem kavaleri. Kavaleri itu kayak sistem
tunggangan lah ya, intinya kayak penunggang kuda, penunggang naga gitu. Nah ini drag itu yang paling hebat, intinya kayak gitu. Mereka terikat dengan para drag serta merupakan perlindungan ilahi yang bertarung sambil menunggangi drag. Akan tetapi penunggang drag bukanlah perlindungan ilahi terkuat. Ia juga mempunyai kelemahan. Penunggang drag hanya bisa berkontrak dengan satu drag, tidak boleh lebih. Waduh, jadi hanya bisa kontrak dengan monster drag satu kali aja guys. Walaupun kemampuan mereka hebat, kalau sudah kehilangan satu drag maka tak akan ada kesempatan lagi. Selain itu, skill yang masih terbawa oleh perlindungan ilahi akan menjadi kelas rendah, yakni perlindungan ilahi kavaleri. Nah jadi kayak turun levelnya guys, perlindungan ilahinya kalau dragnya mati. Waduh, apa Ksatria Fafnir? Pada besi Mogurim pernah menyebut itu. Apa nama itu sedang menjadi tren sekarang, Kumam Red. Ya, para Ksatria Fafnir, orang yang tinggal di perbatasan Sultan, belum tahu kalau selain Ksatria Bahamut yang terhormat dan Ksatria Tiamat yang kejam, bahwa di ibu kota kekaisaran ada satu lagi, yaitu Ksatria Fafnir. Aku sih aktif di bagian penunggang drag, ucap Ksatria tersebut. Aku baru tahu tentang ini. Ini hanya pengetahuan umum, tak perlu malu, ucap Ksatria tersebut sambil menepukkan pundak Red. Oh benar, aku punya satu permintaan, ucap pria tersebut. Aku memiliki sebuah tujuan, menaklukkan bukit raksasa dan Dak mengambil alih istananya dan menjadi seorang bangsawan. Red pernah mendengar itu sebelumnya. 3 tahun lalu, 5 Giant Hill menyerang dan mengambil alih istana, di mana situasi saat itu Raja sedang pergi ke barat laut Sultan. Kemudian Sultan mengirimkan parti, tapi mereka dikalahkan, dan karena semua bangsawan yang tinggal di sana dibunuh oleh para raksasa, tempat itu sekarang menjadi terbengkalai. Terkadang seorang petualang bodoh dengan mimpi mempunyai sebuah istana mencoba pergi ke sana, tapi mereka tak akan pernah kembali. Begitu. Semoga sukses. Sampai jumpa. Balas Red dengan cepat. Tunggu sebentar. Otto segera menghentikan Red saat hendak pergi. Untuk mencari seseorang yang bisa bertarung melawan raksasa, Otto mencoba sesuatu, yaitu menantang orang-orang yang ingin melintasi jembatan. Oh, jadi kamu toh si kesatria yang menjengkelkan itu, balas Red. Dan kemudian hari ini Red akhirnya menemukan Otto akhirnya menemukan seorang kesatria wanita yang mempunyai kekuatan yang sama dengannya. Itu adalah sebuah takdir mempertemukan Otto dengan dia. Mengalahkan Giant Hill yang jahat bersama-sama dan mendapatkan sebuah istana. Kemudian Otto akan melamar dia dan tinggal bersama di istana tersebut. Kekuatan hampir sama apanya. Si Otto ini dilempar gampang ya sama Ruti. Nah jadi perempuan itu si Ruti ya guys. Nah ini si Red belum tahu kalau cewek itu si Ruti adiknya. Tunggu sebentar. Sekarang adalah inti pembicaraan. Otto berusaha menghentikan Red sekali lagi. Jadi apa maumu? Tanya Red. Saat aku dilemparkan ke sungai, senjata, armor, tas, dan uang hanyut terbawa arus. Jadi Otto ingin meminjam uang padamu. Otto pasti akan segera mengembalikannya padamu. Dan Red membalas tidak mau. Red langsung menjawabnya, bahkan jika ia bersujud. Benar sekali. Karena tak ada jalan lain, Otto akan mengambil uangmu dengan cara kekerasan. Seru Otto sambil merentangkan tangan dan bersiap menyerang. Jika kau tak ingin disakiti, patuhlah. Ucap Otto. Sebelum ia menyadarinya, tangan kanan Red dengan kekuatan penuh memukul wajah Otto. Ini buruk. Red refleks membalasnya. Sebenarnya tak ingin bertarung, tapi mau gimana lagi. Ia merasa kesal melihat tingkah lakunya. Otto terbang ke belakang dan terjebur ke sungai diiringi percikan besar. Tubuh Otto mengambang di permukaan air dan hanyut terbawa arus. Tidak masalah, ia adalah seorang bandit, jadi Red akan segera pergi dari sini. Nah, kecebur 2 kali ya dia guys. Nah jadi mungkin cukup sekian aja ya untuk light novel untuk volume 2 kali ini. Untuk chapter 47 sampai 50. Oke, jangan lupa subscribe and like.